Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Opi. Apa kabar hari ini, Bu Ona? Sehat, Bu. Ibu gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu, dan masih tetap semangat ya, Bu. Iya, semangat Senin ya, Bu. Kita tahu di hari Senin itu memang padat-padatnya jadwal kita, Bu. Ya benar gitu, Bu. Oh ya, Bu Ona, boleh saya meminta waktunya, Bu Ona, sebentar? Saya mau bercerita sedikit tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Boleh, Bu. Baik. Apa yang mau Ibu ceritakan, Bu? Begini, Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, Bu. Selain itu juga, Bu, jumlah murid yang mau mengerjakan tugas saya itu, Bu, hanya beberapa orang, ataupun yang mau mengerjakan itu tidak semua murid saya, Bu, gitu, Bu. Oh, begitu, Bu. Jadi, menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi ataupun tanggapan Ibu atas permasalahan saya tentang antusias dan minat belajar murid saya di kelas saya, Bu. Oh, menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat, Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah mungkin pertama pembelajaran yang saya berikan sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara dan bercerita di depan murid saya. Yang kedua, saya jarang atau kurang memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat ataupun aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan ya, Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid, yang mana awalnya teacher center, berpusat kepada guru. Sekarang saya ubah ke student center, yang mana pembelajaran yang saya ajarkan berpusat pada murid ya, Bu. Dan juga murid-murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik, Bu. Lalu, Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak ya, Bu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan gitu, Bu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu? Saya pikir banyak ya, Bu, sumber belajar seperti video di YouTube, artikel di blog tertentu, atau tulisan ilmiah di internet. Atau juga bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang trennya, Bu, seperti TikTok ataupun Reel di Instagram gitu, Bu. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar,
pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Iya. Jadi sekarang apa rencana Bu Opi untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi, yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video yang ada di YouTube ataupun di TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, kemudian bentuknya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya kan Bu, istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa tetapi memang senang mengerjakan tugasnya, misalkan menggunakan dengan bentuk cerita, lagu, nyanyian, atau berupa pantun, ataupun juga dengan laporan digital gitu Bu. Bagus sekali rencana Bu Opi ya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Nah, lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang baik dan mengasyikkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajarnya dengan baik dan bersemangat. Dan saya juga membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan juga akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid saya dengan cara mengidentifikasi dulu minat-minat belajar murid-murid saya, pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Amin ya Bu. Terima kasih atas waktunya sudah mau mendengarkan sharing saya Bu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Iya Bu. Amin ya Bu ya. Terima kasih Bu Ona. Sama-sama Bu Opi. Oke. Assalamualaikum, apa kabar Ibu Cut? Iya, alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana kabar Bu Ona hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat ya. Jadi begini Bu Cut, apakah saya bisa meminta waktunya sebentar Ibu? Saya mau cerita tentang permasalahan saya di kelas Ibu. Iya Ibu, apa yang mau Ibu ceritakan? Jadi begini Bu, saya bingung kenapa akhir-akhir ini saya tidak bersemangat dan kurang fokus di kelas. Oh, coba ceritakan kepada saya apa yang Ibu rasakan. Saya merasa sangat saat mengajar murid tidak memperhatikan saya, Bu, dan ini membuat saya kurang bersemangat. Apa yang membuat Ibu kurang semangat? Saya merasa murid-murid saya tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Maksudnya murid-murid menjadi tidak belajar atau bagaimana nih Bu? Tidak juga sih, Bu. Hanya saja saya merasa ketika masuk kelas, murid-murid saya kurang bersemangat ketika saya di kelas. Gitu. Baiklah. Saya mengerti maksudnya nih Bu. Sekarang bisakah Ibu menjelaskan proses pembelajaran Ibu di kelas? Iya, seperti biasa, Bu. Berdoa, dilanjutkan apersepsi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan. Kemudian, saya menyampaikan materi dan menyimak mengerjakan penugasan ketika mengerjakan tugas itu. Mereka kurang bersungguh-sungguh. Apa ada yang salah dengan saya saat pembelajaran ya, Bu? Menurut Ibu Ana nih salahnya di mana Bu? Dalam menangkap penjelasan dari saya, Bu. Oh, begitu, baiklah. Saya ingin tahu selama ini apa yang sudah Ibu Maulia lakukan untuk membuat murid bersemangat. Saya sudah mengajak bermain dalam pembelajaran
ice breaking, saya mengadakan diskusi kelompok, memutarkan video, dan juga belajar di luar kelas, tapi mulai terlihat bersemangat lagi. Apakah itu berlangsung setiap hari, Bu? Tidak sih, Bu, hanya kadang ini malas, namun juga bersemangat. Ketika matematika sama SBDP, mereka lebih menyukai ketika praktik, Bu. Hmm, kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran Bu Ona ini sudah baik. Namun, ada pelajaran tertentu yang membuat kurang bersemangat kan? Betul, Bu. Jadi saya memang merasa keseluruhan mempengaruhi semangat, Bu. Hmm, baiklah, berarti sekarang Ibu Maulia sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Ibu. Ibu Maulia lalu masih adakah kendala lain? Sepertinya tidak, Bu. Saya hanya ingin murid bersemangat. Dari penjelasan Ibu Maulia, apa kira-kira rencana ke depan yang ingin Ibu Maulia perbaiki? Saya akan memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga pembelajaran aktif dan menyenangkan untuk siswa saya, Bu. Gitu. Adakah hal lain yang ingin Bu Maulia terapkan? Saya akan berusaha mengatur suasana hati, Bu, sebelum mengajar, sehingga saya berharap akan berimbas pada murid. Begitu. Dari diskusi kita, komitmen apa yang akan Ibu Maulia terapkan agar bersemangat dalam belajar sehingga berdampak kepada murid Ibu? Iya, pertama saya akan memperbaiki suasana hati saya dan memperbaiki pembelajaran di kelas saya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kepada siswa, Bu. Wah, bagus sekali. Semangat ya, Bu. Saya yakin Ibu Maulia pasti bisa. Semangat juga buat Bu Cut. Saya menjadi lega bisa bercerita dan menemukan solusi dari masalah saya, Bu. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu.